Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innahum fityatun amanu birabbihim wa zidnahum huda. Itu sedutan dari surah Al-Kahfi tentang belia. Innahum, sesungguhnya mereka itu fityatun, belia-belia, amanu, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amanu birabbihim, mereka beriman kepada Tuhan mereka. Wazidnahum huda, dan mereka sudah ditambahi hidayah oleh Allah sebab beriman. Kita bincang anak muda, bincang belia, dan bincang orang tua. Supaya kita tahu diri, kita tuh siapa sebenarnya. Masih muda, kau udah tua. Itu maksudnya. Ya, kadang-kadang kita sih perasan. Gaya kita macam anak muda. Tapi ada anak muda, macam nenek-nenek sudah tua. Ya. Oleh itu Nabi memberikan komen dan motivasi atau garis panduan atau definisi. Memberikan warna, nilai. Apa kata Nabi? Khairu syababikum, sebaik-baik anak muda. Tuh ya. Siapa yang masih muda? Dengar ini komen Nabi ini. Sebaik-baik kamu sebagai anak muda, man tasyabbaha bikuhulihim. Ya, yang menyerupai orang tua. Coba renung-renung. Anak muda tenang, gitu nah. Macam sudah tua padahal belum kawin. Itu nah. Sekarang macam mana penilaian Nabi kepada orang tua? Wa syarru kuhulihim man tasyabbaha bisyababikum. Orang tua yang paling buruk, saya tidak cakap nah. Jadi ramai orang tua yang buruk sekali. Ya, mungkin saya, mungkin kita. Ya, yang menyerupai anak muda. Tuh. Udah tua gayanya, bukan main, saya tahu diri. Ya, maaf ya, komen-komen yang rileks sesama kitanya. Mungkin saya yang paling kena. Itu gaya pakaian, gaya cakap, ya Allah. Suaranya masih kuat. Ya, ini sayang sih dengar tuh orang-orang tuh. Ya, wallahu alam bis. Sayang. Ini nilai Nabi ini. Ya, bukan kita yang mau. Ya. Sekarang macam mana tahap-tahap kehidupannya? Ini bahasanya mohon agak cantik gitu supaya belajar macam mana gaya bahasa dia. Maaf, ini tokoh udah tua. Saya selalu rapat dulu. Sebab ofisnya sebelah ofis saya, biliknya. Jeraya kehidupan ini, jalan raya kehidupan, ya mana ada bahasa kita boleh pandai cakap begitu kan?
Ya, cantik bahasanya ya, sastra ya. Jalan raya kehidupan ini dilalui oleh manusia tahap demi tahap. Ya. Sejak dari zaman bayi sampai ke zaman kanak-kanak. Kemudian dilanjutkan dengan zaman muda. Sering dibaca era, ya, era muda. Zaman dewasa dan akhirnya meningkat ke zaman tua. Atau sering orang sebutkan dengan istilah apa? Zaman senja. Kalau muda itu zaman fajar. Yang tua-tua ini sudah senja. Sikit sastrawan cakap, anak muda itu macam sinar matahari, sang surya di waktu pagi. Hangat ya. Yang tua-tua itu petang itu asal, sejuk. Sik lagi gerakannya sudah lain. Nah, itu sastrawan yang cakap begitu. Ibarat matahari yang bersinar di waktu pagi. Itu anak muda. Hangat, semangat. Oleh itu saya kontak dengan doa bangun tidur. Alhamdulillah. Allazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang sudah ahyana menghidupkan kami. Subuh ya. Ba'dama amatana sesudah mematikan kami. Sesudah tidur maksudnya. Macam orang mati. Kemudian wa ilahin nusyur. Kepadanya kita bergerak. Seolah-olah siapa yang bergerak itu gaya muda. Siapa yang lembek itu gaya tua. Kalau yang tua terlalu bergerak, itu buruk itu. Saya tahu diri itu. Bahaya itu. Ya, nilai sendiri masing-masing. Ini komen Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, akan tetapi bila ditarik garis besar, dapat dibagi kepada dua zaman saja. Dari baby sampai dewasa itu namanya anak muda. Itu maksudnya. Dan masa tua sesudah dulu 30-an, sekarang 40 ke atas. Sekarang sudah dibagi lagi 60, masih muda disebutnya. Tapi syaratnya tadi masih semangat. Ya, itu giginya pun masih utuh. Ya, makan kacang selalu tahan. Ya, tidak bubur lagi. Ya, ada cara-cara, ada gaya-gaya. Ya, tiap-tiap masa tersebut mempunyai iklim, mempunyai cuaca, temperaturenya, ya, itu bentuk dan corak sendiri-sendiri. Masing-masing ada kelainan, sik sama, ya, yang memberi warna tentang sifat, nah, watak, tabiat, dan pembawaan. Jadi kita bila tengok anak muda atau orang tua, macam mana sifatnya, macam mana wataknya. Tak payah tanya umur, tak payah. Oh, semangat betul, macam muda. Lembek betul, macam orang tua. Orang tua bagus, macam yang sudah tua. Kan ada orang tua yang semangat. Masih gotong royong, masih ngikut. Ada yang belum apa-apa, udah duduk aja, si tahan. Nah, ini kita muhasabah dirilah. Dalam kehidupan zaman kanak-kanak atau anak muda, ia nilai-nilai yang positif. Tetapi ada juga yang negatif. Ini sayang anak muda. Saya sampaikan depan anak muda, patutnya ada gabungan. Jadi ada kelebihan, ada kekurangan. Anak muda lebih mudah tergugah, itu terpanggil ya. Itu kepada apa? Idea-idea, gagasan-gagasan, usaha-usaha yang bersifat kemanusiaan, kepentingan awam,
patriotism. Oleh itu apabila ada satu jawatan kuasa di mana-mana pun, kalau yang mimpin anak muda, si diam. Ada saja aktiviti. Mun si ada, maknanya dia sudah orang tua. Nampak saja muda, tapi si aktif. Si dynamic. Ya, oleh itu kita sering gabungkan jawatan kuasa itu. Yang muda dengan yang tua. Kalau yang muda semua, si dapat dibendung. Khawatir. Tapi bila yang tua, lembek. Si larat sudah. Oleh itu gabungan itu penting. Ya, di rumah itu penting. Ya. Bapak, nenek sudah si larat lagi. Anak menantu yang gotong royong. Tuh, itu maksudnya. Nenek bagi nasihat, memantau. Berikan pengalaman kegagalan dan kejayaan. Itu penting. Termasuk di dalam satu negara. Bila muda semua, kacau bilau. Sekalipun pandai. Takut sik terbendung. Itu negatifnya. Positifnya apa? Selalu ada perubahan. Karena dia sik puas hati. Ini selalu cat macam ini, boring lah. Tuh, gantilah merah. Oh, tapi yang tua sih, udahlah apa adanya, kan gitu kan. Kursi di rumah kita, anak muda ubah-ubah. Cemana bentuknya supaya si boring. Tapi yang tua diam saja, rehat saja, si peduli. Nah, yang penting duduk. Nah, gitu kan. Nah, ini penting. Sifat, watak, ya, tabiat. Tengok tabiat yang muda-muda itu. Kadang-kadang si mau dengar ya. Jadi kalau ada yang tua, si mau dengar, ya kurang lebih. Itu. Itu. Jadi kelebihan dan kekurangan. Nilai-nilai positif itu di antara lain ialah apa? Anak muda itu lebih mudah terpanggil kepada gagasan atau usaha yang bersifat kemanusiaan, kepentingan awam, patriotisme, ya, kepahlawanan itu ya, maju ke depan aja maunya ya. Ya, kemauannya kuat. Si dapat dibendung. Mudah ada maunya, awas. Jangan coba tahan saya. Macam air ya. Selalu saya gunakan falsafah air. Air jangan dibendung. Gerakan air mau dibendung busuk. Air biarkan mengalir. Si merusak. Air mau mengalir, si akan banjir. Kalau banjir apa? Betakung kan? Itu anak muda. Salurkan idenya, gagasannya, pikirannya. Bukan dibendung. Hati-hati ini makanya yang tua-tua. Jangan bendung dia. Tapi bimbing, tunjukkan mana yang harus dilakukan. Jangan berontak dia. Kita kena lantak. Ya, itu macam air. Ha? Saya cakap dulu sama almarhum Datuk Bandar. Saya kata, Datuk, itu di reservoir banyak bocor kan? Ya, karena Tuan bendung. Dulu kita cakap api hebat sih, air lebih hebat. Ya, oleh itu Allah mencipta sesuatu supaya kita ambil pelajaran. Air si dengki, si iri hati. Yang satu masuk longkang kan diam saja. Yang satu buat mandi permaisuri, masuk astana, ya. Air. Yang satu gosok kotoran. Yang satu dibotolkan, yang satu dibuang. Tira tuh air. Tak ada dengki, tak ada iri, tapi semangat. Jangan salahkan siapa-siapa. Dia di tempat buruk pun dia mengalir. Ya, itu. Ya, anak muda lebih mudah. Tadi terpanggil lah. Iya. Kemauannya kuat anak muda itu. Semangatnya meluap-luap. Cita-citanya tinggi.
dan berbagai sifat lainnya yang terpuji. Anak-anak muda lebih banyak melihat ke hadapan daripada ke belakang. Kita selalu tengok belakang. Coba dulu zaman penjajahan. Cakapnya begitu aja. Anak muda tidak. Macam mana masa depan aku, negara ini. Oleh itu saya selalu merenung. Syukur kita. Saya sih tahu nasib anak muda ini. Masa depan. Kita syukur sudah menikmati. Apa anak muda masa depan sama dengan kita? Belum tentu. Mungkin lebih baik, mungkin lebih buruk. Oleh itu fikirkan anak muda. Sebab masa depan di tangan dia. Subhanul yaumi rijalul ghadi. Dia masa sekarang pemimpin masa depan. Tapi sayangnya, yang mimpin masa depan misalnya tidak ada pendidikan. Itu bahayanya. Ini saya memantau sedikit. Dengan belajar, tetapi juga mawas diri. Apakah masa depan lebih baik di tangan anak muda atau lebih buruk? Oleh itu, innahum fityatun amanu birabbihim wazidnahum huda. Anak muda yang imannya salimah, tidak musyrik. Jangan mau jadi pemimpin, pergi bomoh. Gitu. Memang ada indikasi, indikator. Ada disebutnya memang dirinya tuh ada bakat. Ada ilmu. Ilmunya luas. Lalu ibadahnya ikhlas. Hati-hati lah. Banyak yang kan, ada bos datang. Ada bos sih. Itu sih ikhlas. Saya sih menyalah. Tapi tidak ikhlas yang sebenar. Tapi kalau ikhlas betul, rasa syukur, dia maju. Ada orang sih ada orang. Ini ada bakat kepimpinan untuk masa depan. Gitu nah. Itu anak-anak muda lebih banyak melihat ke hadapan daripada ke belakang. Tidak banyak perhitungan. Dia sih, Pak rugi pasti ada. Anak muda mati tuh sih dihitung. Yang tua macam kita aja, takut mati. Kalau boleh panjang umur. Anak muda, ya Allah, berkelahi itu sih ada perhitungan. Pukul orang sih ada perhitungan. Tidak ada. Macam mana mau saya pukul dia nanti mati? Sih ada. Kalau sudah berkelahi. Dia mencuri, kan yang mencuri anak muda. Nah. Sih ada perhitungan, ada CCTV kah? Nanti nampak polis kah? Sih ada. Ya. Tuh, kalau orang tua lain kan. Janganlah. Udah tua kita. Tuh. Ini penting lah. Dalam melaksanakan sesuatu tujuan atau cita-cita, pada umumnya, lazimnya, anak-anak muda mempunyai apa? Semboyan. Dengar nih anak-anak muda yang di luar. Ini bahasa Jawa ini. Rawi-rawi rantas, malang-malang puntung, terbujur lalu, baru kita paham ya. Terbujur lalu, terbelintang patah. Lebih baik rebah daripada mengalah. Oleh itu selalu di hadapan. Jangan bendung dia, tapi salirkan. Ya, jangan bendung, tapi bagi laluan dengan kawalan. Itu nah. Mereka tidak terlalu memperhitungkan risiko. Ya, itu girlfriendnya dijeling aja sudah pukul ya. Padahal belum tentu diterima lamarannya. Cik jadi kawin, masuk penjara. Kawin cik jadi. Cobalah perhitungkan. Salah sikit aja sudah pukul. Sudah bunuh. Kan cik tahu risiko ya. Itu. Nah, kemudian maklumlah. Dalam segala hal masih, ini bahasa daerah ini, masih seorang diri. Banyak usaha-usaha bersifat merintis atau rintisan dilaksanakan oleh anak muda. Ide-ide baru ya. Ide baru banyak.
Ini yang menghias ini anak muda ini, bukan orang tua. Kalau orang tua buat apa macam ini? Kan cantik kelihatannya ya. Kalau orang tua udah aja lah. Udahlah, forum aja buat apa dia hias. Yang penting kan pertandingannya, nah, bukan hiasannya. Ah, itu anak muda. Indah estetika ya. Kecantikan, keindahan. Begitu. Kalau kita tak apalah. Yang penting kenyang. Nah, ini maaf ya. Ini lazim maksudnya. Mungkin ada si semua. Ya. Lalu katakan kadang-kadang gagal. Ya. Dan tidak patah semangat. Gagal balik lagi. Saya ingat macam buaya itu. Buaya darat ke buaya laut. Sama saja. Buaya sungai. Begitulah anak muda. Dia berjaya lah. Oleh itu apabila ada anak muda-muda patah semangat, maaf. Sudah gaya tua itu. Kan ada ya yang tua ya lari-lari dia. Udahlah sampai situ aja. Lagi itu anak muda yang patah semangat itu. Ya sikit-sikit merajuk gitu ya. Oleh itu tidak heran apabila ada anak muda termasuk generasi ya yang mendobrak macet ya kata orang Indonesia itu jam. Ya, udah tahu jalanan sudah jam dia lantak aja. Tahu Grab itu kan? Si boleh ada lampu merah ya. Ada Grab orang tua. Siapa? Udah tahu lampu merah pun lantak aja. Saya tengok, oh patut anak muda. Jadi saya maklum, Pak, sebab dia anak muda. Coba tua, diam dia. Ya, diri aja ya, udah merah ya. Berhenti. Bukan sih berani, dia tahu. Itu. Apabila yang satu kena lantak, datang semua kawannya. No. Dia sih nanya siapa salah kah? Oh, macam mau serang orang. Tuh, anak muda. Ya, oleh itu tadi surah Al-Kahfi tadi amanu bi rabbihim baru wajidnahum huda. Kalau anak muda beriman kepada Allah akan dibagi petunjuk oleh Allah baru betul. Kalau tidak kacau tadi. Ya. Mau tahu siapa salah, siapa benar. Ini geng aku ini, kan begitu kan? Itu. Saya stop sampai situ tuh. Sebab itu ya contoh-contoh di negara-negara lain. Saya pernah tinggal di Eropa misalnya di Belanda. Anak mudanya lain gayanya. Saya pernah balik. Tidurnya di mana? Di night club. Sabtu Ahad di night club. Isnin langsung kerja. Si pernah mandi. Itu gaya anak muda. Orang putih. Antaranya. Jadi gajinya habis. Gaji 1 minggu tuh habis di night club. Jadi dia asik tidur Sabtu Minggu. Gajinya tuh hari Jumat. Saya tahulah apa itu untuk salat Jumat kah gajinya itu. Saya sih tahu. Tapi hasil dibagi gaji itu, kalau kita kerja kilang, saya kerja kilang, ya dibagi gaji hari Jumat. Ya, mingguan jadi minggu. Ya, nah itu. Lalu mereka dengan kasut, dengan baju yang si pernah ganti, masuk night club. Isnin pagi jumpa saya lagi di office. Saya tengok bajunya sama. Tapi harum. Jadi pakai haruman saja, si mandi. Itu, ya. Itu gaya. Nah, bukan karena sejuk, memang adat dia. Apa nilai-nilai negatif anak muda ya? Kalau kita sebut nilai negatif, supaya ada falsafah sedikit, yang negatif itu sedikit. Sayangnya orang sih tahu negatifnya. Yang positif itu banyak. Saya ngaji dari Hudzaifah. Yang ditanya sama Nabi, yang haram saja yang ditanya. Yang buruk saja. Yang boleh dosa saja. Jadi sahabat yang lain, tengok dia, malu anak muda ya. Apa tanya kita yang negatif aja? Apa kata dia? Yang negatif itu sedikit.
Ya. Yang halal tuh banyak, yang haram sedikit. Tapi orang nafsu betul sama yang sedikit ya. Kita boleh kawin 4, tapi yang satu zina. Iya, padahal banyak jalan untuk yang halal ya. Itu saya gunakan teori Hudzaifah bin Yaman. Ya, nanyanya yang negatif aja. Jadi sahabat lain tidak puas hati. Apa yunnya nih? Saya nilai, oh anak muda patut. Pak, macam mana macam itu? Padahal sih boleh ya. Itu apa sebab? Supaya bila kita tahu yang haram, yang halal masih banyak. Jadi kita nih yang tahu apanya ini. Yang haram cik tahu, yang halal cik tahu. Ya, pelajari yang haram dulu. Senaraikan. Bakinya halal semua. Itu teori falsafah. Itu Hudzaifah bin Yaman. Ya, kalau keliru cari sahabat lain. Ya. Jadi di samping itu ada pula nilai yang negatif dalam kehidupan anak muda. Terbawa oleh sifat pemuda yang emosional ya. Mereka mudah terpengaruh oleh keadaan yang ada di sekitaran. Mun ada rame-rame lari semua macam binatang tu ya. Si boleh ada sinar elektrik, kumpul semua meskipun mau mati. Itu. Ya, si boleh ada suara, ada apa tuh, ada apa tuh. Tapi yang tua kan dari jauh aja, ada apa. Tapi yang tua terus berebut. Ya, itu semangat anak muda. Ya. Kurang memelihara keseimbangan jiwa. Kurang, si ada perhitungan. Antara buruk dan baik itu tidak seimbang. Tidak diperhitungkan. Ya. Tidak kuat menahan gejolak keinginan dan hawa nafsu. Ya, sampai berebut ya. Berebut sih, berebut. Jumpa di waterfront terus berkelahi. Padahal yang perempuan belum tentu mau sama dua-duanya pun. Tuh, itu pengalaman saya. Dulu bukan waterfront, Sungai Cina ya. Siapa pengalaman? Dulu kalau kita piknik itu ke Sungai Cina. Belum ada waterfront. Banyak yang kawin, jumpanya di Sungai Cina. Baru jumpa saja I love you. Padahal belum tentu siapa dia. Itu. Apa kata kita? Maklum anak muda. Demikian pula, ya. Ini pantalon ini bahasa Belanda, serual. Ya, serual yang lututnya berlubang ya. Mahal itu. Makanya jarang orang sholat ya. Yang lututnya berlubang ya serualnya ya. Saya tengok di sini jarang lah, mahal. Jin mahal itu kalau yang berlubang itu. Ya, macam orang gila itu ya. Itu anak muda kan yang pakai bukan orang tua. Lututnya nampak. Ya. Itu. Perhatikan ha. Pakaian-pakaian anak muda. Terutama perempuan. Miniskirt. Pertama kali saya datang tahun 80-an. Yang ngaji di rumah itu anak-anak pakai miniskirt semua. Karena belum ada jilbab. Jilbab itu lahir sesudah Iran Khomeini merdekakan Iran. Jadi Syiah yang pertama kali melahirkan jilbab tutup aurat itu. Padahal minta maaf, orang Iran, orang Syiah sih pakai jilbab. Pakai macam tutup aja, kain ya. Jadi bila dibuka miniskirt. Nanti tuduh saya, Ustaz tengok kah? Bukan. Karena waktu itu dia menyewa di Wisma Kedutaan Republik Indonesia. Ya, kan kami hari-hari melayan mereka. Karena kami tidak dianggap orang. Kita-kita ini kalau orang Arab, sih dianggap orang. Dianggapnya sapi. Lembu semua ini. Oleh itu dulu orang Jawa, orang Asia yang macam kita bentuknya, disebutnya apa? Lembu, sapi kau. Ya bagar, dia kata. Dulu.
Sekarang baru hormat. Sama-sama inna akramakum indallahi atqakum. Itu dulu, tahun 70-an, 50-an. Kita disebutnya sapi. Asal bentuk macam kita saja. Filipin kah, Thailand kah. Bentuknya macam ini. Ya, mancungnya ke dalam ya, hidungnya ya. Itu tidak ke depan. Itu namanya sapi. Bahasa Arabnya bagar. Bakorun. Alhamdulillah sekarang sih mereka udah mengenali kita. Ya, ternyata kita orang baik. Islam kita juga baik, insya Allah. Nah, gitu nah. Jadi dari pakaian-pakaian perempuan bertukar-tukar fashion ya. Niru artis ya. Artisnya niru orang putih ya. Dulu kalau perempuan bertudung itu sudah ustadzah. Sekarang bertudung itu jilbab itu ada yang fashion saja. Atau mau pergi umrah bertudung. Balik saja di lapangan terbang udah dibuka. Mudah-mudahan di Sarawak sih ada ya. Tempat lain ramai. Terutama artis-artis ya. Waktu main buka. Waktu ngaji tutup. Itu. Tapi saya tetap ingin serahkan sama Allah ya. Dia pakai miniskirt. Ujung-ujung masuk masjid. Telekungnya di dalam bag. Saya nangis. Ya Allah, mudah-mudahan yang macam ini wabillahi taufik wal hidayah. Semangat ibadahnya tinggi. Tapi belum mau mengubah pakaian. Apa sebab? Masih muda. Sudah tua baru pakai jilbab. Karena sudah laku, sudah kawin. Tuh, itu zaman-zaman kemarin. Sekarang mudah-mudahan tidak. Nah. Oleh itu meskipun pakai jilbab ikut fashion ya. Itu. Kalau nyanyi macam mana? Coba pakaiannya. Kan lain macam-macam. Macam orang gila. Itu nah. Nih. Ada disebut dulu baju Shanghai ya. Model Shanghai dress. Ya. Ada lagi serual. Serual yang bawahnya lebar. Ya saya tahulah yang usianya si nyampe barangkali. Ini serual itu berubah-berubah. Mengecil. Asalnya melebar. Lepas itu mengecil. Dia penyanyi rockers kah? Dangdut kah? Tengok. Penyanyi apa dia? Sesuaikan dengan pakaiannya. Nah, itu saya selalu tengok dangdut. Saya tengok rockers berubah-berubah. Nah, lalu rambutnya. Nah, bukan main ya. Itu saya selalu bagi saranan. Kalau mau ikut cara Nabi pun berpada-pada. Jangan sampai punggung. Lepas itu saya pernah mandi lagi. Saya pernah dicuci. Habis kita. Tapi mau tiru Nabi bagus. Kan anak muda macam itu ya. Lalu colorful ya. Ada pang ya dulu ya. Macam kipas. Sebab kepalanya panas. Otaknya yang panas. Nah, itu sekali lagi itu anak muda Ustaz. Ya. Jadi mereka anak muda mudah terpengaruh kepada kemewahan hidup ya. Saya selalu cakap sama maaflah ya anak-anak muda yang baru kerja. Saya cakap motosikal dulu kah? Ini tidak memang kena kawannya beli apa? Kereta terus. Makanya rungsing aja. Gaji saya cukup-cukup. Apa? Saya kata kereta apa itu? Bukan duit you kah? Ustaz, gaji kami selalu saya cukup. Kan kita beli kereta. Kan buat bayar kereta. Kan buat bayar rumah. Kenapa sih diperhitungkan? Ya. Cara berpikir ya. Artinya mau mewah tapi saya tahu. Patutnya rumah dan kereta itu adalah diperhitungkan ke gaji. Gitu. Berapa-berapa pun saya cukup kan. Ya, dia sih tahu diri. Kasihan bapak. Kasihan emak. Yang mentransfer duit itu. Ya. Lalu punya girlfriend lagi. Padahal masih sekolah. Ada yang tua punya girlfriend. Kan sih ada ya.
Ya jeling-jeling itu biasa. Ya kan? Nanti kita bincang ya. Yang menjadi ukuran, ya ini tadi ya, anak-anak muda mudah terpengaruh kepada kemewahan hidup yang bersifat fata morgana. Apa fata morgana itu? Sekarang musim panas, bila kita ada di jalan raya kan nampak macam ada cermin, macam ada air. Itu namanya fata morgana. Bila kita tengok, bukan air. Ya macam cermin ya di jalanan. Itu namanya fata morgana. Ya, mudah terperosok kepada perbuatan yang merusak. Ya, dadah, ya narkotik, judi, perempuan. Ya, mudah-mudahan di kita tidak ada. Saya sedih. Hari raya nyewa bilik hotel. Takbirnya dalam bilik hotel. Laki perempuan. Mudah-mudahan tidak ada lagi ya. Itu. Iya, itu. Kalau kita tanya, Ustaz, anak muda sedang berdua. Tidak ada nenek-nenek berdua sih ada. Iya. Nenek tahu diri. Mudah-mudahan husnul khotimah. Anak muda sih masih panjang umur. Bila lagi kedung masih muda. Oh, hebat betul. Ujung-ujung innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dikira yang tua aja yang mati. Rupanya dokter muda pun meninggal dunia. Kan begitu patutnya ya. Itu negatifnya. Ya, dia tidak tahu yang namanya mudarat dan manfaat ya. Itu yang menjadi ukuran biasanya apa? Yang penting puas hati. Itu yang penting. Kepuasan diri ya. Kurang memperhitungkan manfaat dan mudarat. Sehingga mudah terjerumus ke lembah kesesatan. Kurang, pemikirannya kurang. Sekali lagi kembali ke surah Kahfi tadi. Sebab tidak dibekali. Oleh itu sebelum telajak, kan ada hadis Qudsi. Yang 7 grup ya. Yang 7 grup dinaungi oleh Allah. Yang lainnya sudah tidak ada lagi naungan. Antara lain anak muda. Yang tumbuhnya subur dengan ibadah. Sik lupa salat, sik lupa akhlak. Sik lupa belajar. Akan dilindungi oleh Allah di akhirat nanti. Yang lainnya sudah dipersulit. Ya, itu ingat-ingatkan anak muda itu. Dihargai itu sampai masuk grup 7. Ya. Yang lainnya nantilah. Yang tua-tua itu. Yang penting kita hitung yang muda dulu. Bukankah anak-anak muda yang sudah ya, kecanduan, ya, ketagihan, narkotik ya. Itu yang curi-curi itu biasanya masuk dulu. Kalau tidak biar. Munsi takut dia. Apalagi masuk surau. Ya, itu karena itulah. Karena dia ketagihan. Ya, itu. Nanti kita sambung. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.